Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan insyaallah kita akan saksikan bersama sebentar lagi akan pensyahadatan. Masuklah keluarga baru yang bernama Jesslyn Tia Lestari. Tapi sebelum itu kenalkan yang sudah malang melintang juga ini, Bunda Etika kan? Insyaallah samping kanan kan. Kenapa? Karena beliau akan banyak berbahasa Inggris nih biasanya. Dan kita sedikit berbincang-bincang, yaitu dengan panggilannya apa? Jesslyn. Iya. Jesslyn. Asli Pontianak. Asli Pontianak. Lahir yang di Pontianak. Oh gitu. Di Jakarta sudah lama? Sudah. Alhamdulillah. Keluarga masih agama asal? Keluarga inti agama asalnya Protestan dan keluarga besar agama aslinya Konghucu. Oh, di Pontianak. Betul. Pontianak. Ada yang Pontianak, ada yang Jakarta. Oke. Mohon maaf, motivasi masuk Islam sudah lama. Apa keinginan sendiri atau ada? Saya lebih dorongan keinginan sendiri lah, emang seperti ada panggilan untuk saya harus berpindah segera mungkin. Jadi saya merasa kayak emang dari kondisi, dari panggilan, jadi itu untuk saya memilih agama yang memang saya bisa percaya. Oh, sudah berapa lama tertarik Saya tertarik melihat? yang benar-benar saya serius ini itu sekitar 3-4 bulan itu saya serius. 3-4 bulan ya. Betul. Oh. Tapi keluarga sudah tahu? Keluarga Ayah. sejauh ini yang terdekat kakak-kakak saya sudah saya beritahu. Oh, tidak ada masalah ya? Kakak mensupport, mereka mensupport untuk pilihan saya untuk memilih agama yang lain, mereka mensupport tetap hanya dari ibu saya dia tidak mengkonfirmasi. Oh, iya. Ibu bapak dia ada di Pontianak ya? Bapak sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Tinggal hanya ibu saja di sini. Oh, baik. Pemirsa, sedikit ngobrol-ngobrol dari Mbak apa namanya? Jesslyn tadi, bernama Jesslyn Tia Lestari ya? Ya, Lestari. Hah? Ya, Lestari. Tia Lestari. Dan sebelum itu insya Allah nanti pensyahadatan akan dipimpin oleh Bunda kita, dan mohon doanya insya Allah beliau Hajjah Bunda Sarvini, mudah-mudahan Allah ridhoi, dan kita tidak tahu umur kita, insya Allah sebentar lagi kita akan mendirikan rumah mu'alaf yang berada di daerah Taman Mini insya Allah. Dan sebelum itu saya akan serahkan ke Bunda Etika yang akan banyak menanyakan, menjelaskan barangkali ini Bunda apa namanya mengenai akidah, masih ada keraguan tentang kekristenan atau keislaman. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesslyn, ada enggak hal yang Jesslyn ragu walaupun itu sedikit tentang Islam? Boleh kita tanyakan, feel free. Ya. Mungkin kalau dari saya keraguan itu mungkin karena saya belum terlalu banyak mendalami. Saya memang masih memilih karena menurut saya Islam itu sangat logik dan sangat fair dibandingkan dengan agama saya sebelumnya. Dan saya merasa saya itu bisa mempercayai sesuatu yang memang sudah ada dasarnya, sudah ada dasar kitab, sudah ada ketentuannya, dan dari Al-Quran sendiri bisa dipercaya. Paling yang saya bingungnya adalah bagaimana mungkin kayak saya bisa beriman terhadap Muslim, terhadap Islam ini sendiri, bagaimana saya bisa beriman sepenuhnya, karena itu problem saya sebelumnya dari agama sebelumnya, karena saya memang bukan pilihan saya dan memang karena saya born into Protestant, so I need to know how do I can believe in Islam like that. Jadi begini, Islam ini sebetulnya bukan agama baru. Ya, Islam itu agama yang ada sejak Nabi Adam, sejak since Adam sampai ke semua nabi-nabi, sampai ke lanjutannya sampai ke Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad adalah the last prophet, the last messenger. Nah, klaim ini bisa dikatakan oleh agama lain dong. Bisa misalnya Judaism, ya. Judaism mengatakan, oh kamilah yang terakhir, Torah ini the last for us the last forever. Jadi orang Yahudi itu berpendapat juga sama, Torah kami yang untuk selamanya. Tidak ada kitab suci sebelum Torah kami. Orang Kristen juga berpendapat sama dong. Yes. Just the same thing. Tidak ada agama setelah turunnya Yesus. Karena nabi-nabi sebelumnya gagal, sehingga Yesuslah yang datang untuk
sebagai agama yang terakhir, tidak ada agama lain, tidak ada nabi lain selain setelah Yesus turun. Kalau Islam mengatakan Rasulullah itu agama terakhir, Al-Quran kitab terakhir. Kita tahu bahwa kalau orang Kristen mengatakan, oh agama Kristen agama terakhir, bahwa Yesus adalah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, tidak akan ada agama baru. Faktanya ada agama baru tidak? Ada agama setelah itu tidak? Faktanya ada tidak? Ada. Islam. Dan nabinya Nabi Muhammad. Berapa followersnya sekarang? Almost 2 billions and becomes the fastest growing religions in the world. Ya. Nah, kenapa? Ini bukti bahwa faktanya memang benar ada. Apa yang dikatakan Islam benar, whether you believe it or not. Nah, kalau Islam mengatakan, oh kami agama yang terakhir, Rasulullah yang terakhir, sampai sekarang ada nggak Nabi setelah Rasulullah yang datang? Nggak ada. Jadi apa yang dikatakan Quran sudah benar, bahwa ini agama yang saya ridhoi dan agama yang terakhir dari Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Sampai sekarang tidak ada. Ada nggak kitab suci setelah Quran? Tidak ada, ya. So you believe or not, this is the fact. Nah, pertama, jadi Islam itu bukan agama baru, jadi agama yang memang diberikan sejak Nabi Adam, sejak and Muhammad. Nah, kita bicara tentang fakta. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep ketuhanan. Ya, agama itu harus sesuai dengan logik. Agama itu harus sesuai dengan akal. Agama itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Betul kan? Kalau tidak against the logical thinking, itu berarti agama yang tidak benar. Is it possible kalau Anda seseorang yang tidak bersalah harus dibunuh menanggung dosa kesalahan orang lain? Is it logical? Secara akal tidak bisa. That's why I told you, seorang profesor di bidang agama, perbandingan agama, namanya Karen Armstrong. Dia seorang profesor, dia menulis juga tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi in Islamic perspektif. Jadi dia menulis secara jujur, tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan bahwa the most rational religions unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional di dunia ini unfortunately Islam. Kenapa? Dia kan Islam kan banyak framing agama apa? Teroris, ya kan? Dan dia paling rasional. Nah, from C.S. written, jadi apa yang ditulis oleh Karen Armstrong itu banyak sekali orang yang converting to Islam di Amerika. Sekarang kan Islam menjadi agama yang fastest growing religion di negara-negara maju. Semakin negara itu maju, semakin Islam berkembang, ya, karena Islam sesuai dengan compatible modern science. Kita lihat juga ajaran yang prinsip, ya, dalam ajaran Yahudi, Judaism, Torah kan kita boleh membalas. Dalam ajaran Kristen, kasih, ya kan? Anda tidak boleh membalas kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, betul? Nah, kasihlah musuhmu. Jika ditampar pipi-kirimu, berikanlah yang kanan. Kita tidak boleh membalas kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Kalau Islam, Quran mengatakan kamu boleh membalas kejahatan sesuai dengan setara, tapi memaafkan lebih baik. Kira-kira ajaran yang terbaik itu yang apa? In your opinion? Memberikan solusi. Memberikan solusi. Nah, Islam memberikan solusi. Kenapa? Kalau ada contoh seorang, misalnya seorang ayah, anak dan istrinya diperkosa, dibunuh, Anda nggak boleh kalau dalam Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Kalau Islam boleh nggak membalas? Boleh, karena boleh membalas. Makanya ada hakim, ada hukum, ada institusi, ada polisi. Itu solusi Islam. Islam memberikan solusi. Ya. Karena memang boleh membalas. Kalau kenapa boleh membalas? Untuk memberikan keadilan pada korban dan untuk memberikan efek jerah pada pelaku. Karena pelaku kejahatan itu 50% narapidana. Even mereka masuk penjara, mereka masih solusi. Ya, dalam Islam, you are responsible for what you do. Oke. Sudah cukup jelas ya, saya kira saya menjelaskan supaya dia akidah. Nah, jadi harus kuat bahwa Islam adalah monotheism absolute. Ya, Allah is the only God, there is no partner. Ya, Oke. Ya, thank you. Mari kita bersahabat, ikuti Bunda ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bersaksi, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Doain aku ya. Doanya untuk dipikirkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat kembali pulang. Semoga siapapun yang hadir hari ini, kita semua bisa menjadi duta-dutanya Islam, terutama khususnya yang sudah bersyahadah hari ini. Didatangkan Allah. Mungkin juga ibu sedang rindu sekali dengan bapak ya, almarhum. Allah hadirkan rumah ini menjadi ramai, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita terus terhubung. Kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya saudari-saudari kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita yang baru saja bersyahadat, semoga diteguhkan langkahnya. Apapun yang terjadi nanti, semoga bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, di jalan kebaikan, insya Allah. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami semua ya Allah hari ini ya Allah. Khusus saudara-saudari kami yang baru bersyahadah ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, terima syahadatnya ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, dan juga ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tanpa mereka ya Allah, hari ini kami bukan siapa-siapa ya Allah. Tanpa mereka ya Allah, hari ini kami tidak akan terhubung di sini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Warhamhuma, sayangi mereka kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Semoga kebaikan apapun yang hari ini kita lakukan, syahadahnya saudari-saudari kita, pengorbanan ustadz ustazah, ibu khususnya sahibul bait, sahibatul bait, ibu Sarpini, semoga dan keluarganya bisa menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga kebaikan apapun yang kita lakukan hari ini diterima dan diridhai Allah. Semoga sekecil apapun kebaikan kita hari ini menjadi wasilah pengalir pahala jariah untuk kedua orang tua kita, mertua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang hidup ataupun wafat yang telah berjasa pada diri kita. Semoga kebaikan kita hari ini menjadi wasilah kita, pasangan kita, keturunan kita selama-lamanya sampai hari kiamat, istiqomah, husnul khatimah, menjadi orang yang paling banyak zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, paling banyak amal rahasianya. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa menjadi wasilah baginda Rasulullah tersenyum bahagia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi wasilah baginda Rasulullah menjadi bahagia, menjadi kita mudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah firdausnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Engkau yang maha hidup, wahai Engkau yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan ya Allah. Aslih lana sya'nana kullaha, perbaiki semua urusan kami, khususnya kami titip ya Allah saudari-saudari kami yang masih baru bersyahadat ya Allah. Bimbing mereka ya Allah dengan cara-cara terbaikmu ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang terbaik pilihanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, perbaiki segala urusan kami semuanya, khususnya sahibul bait, semua orang-orang baik di balik acara ini semua ya Allah. Perbaiki segala urusannya ya Allah. Semoga yang sedang sulit Allah bahagiakan. Semoga wasilah kebaikan ini yang sedang sedih Allah bahagiakan. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan. Semoga yang punya tanggungan Allah selesaikan segala tanggungannya. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan. Yang belum haji umrah keliling dunia, semoga Allah mudahkan, banyak bertemu dengan orang-orang salih salihah. Tawaffana muslimah, tawaffana muslimah, tawaffana muslimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wa alhiqna bis salihin, dan pertemukan kami dengan banyak orang-orang saleh di dunia ini Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka, semuanya, inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, dimanapun kami, pasangan kami, keturunan kami berada, ya Allah, tempatkan kami di tempat-tempat yang penuh keberkahan. Dekatkan kami dengan orang-orang yang penuh keberkahan, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang-orang yang senang berbuat baik, orang-orang yang membuat kami dekat dan taat padamu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma, kita khusus berdoa untuk almarhum suami Ibu Sarpini, Bapak Muslih. Allahumma ghafir lahu warhamhu ma'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' maqbarahu wa ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Semoga kebaikan hari ini menjadi wasilah beliau terhalang dari siksa kubur, berlimpah nikmat kubur karena kebaikan-kebaikan yang istri beliau lakukan, juga keturunannya. Semoga menjadi wasilah keturunannya menjadi hafiz-hafizah Quran, menjadi anak-anak yang berakhlak Al-Quran dan pengamal Al-Quran, orang-orang yang bukan hanya pandai membaca tapi juga memahami dan mengamalkan. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin, ya Allah, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, berikan mereka kemenangan, ya Allah, berikan kami kemenangan, berikan kami perlindungan dan kasih sayang-Mu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Guru-guru kami, orang-orang baik dimanapun, ya Allah, lindungi, sayangi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir hari ini, orang baik yang hadir hari ini, banyak kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, juga keturunannya selama-lamanya sampai hari kiamat. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka, ya Allah. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka, ya Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.